saya di dalam menunggu. Bisa Pak. Oh, nunggu rata kulit na masalahnya guys. Gak jelas Pak. Gak ada suaranya Pak. Gak ada suaranya. Ya, coba sebentar, saya cek. Cek. Oke. Sudah Pak. Ya sudah Pak. Iya, jadi dalam kondisi seperti ini tentu banyak hambatan dan tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah ketika menyelenggarakan meeting atau rapat terbatas atau webinar atau pertemuan yang secara online, ini salah satu kendalanya adalah jaringan. Untuk itu, termasuk di audio juga seperti itu. Untuk itu, ya, sekali lagi untuk anak-anakku semuanya, hari ini adalah kalian menikmati masa-masa MPLS, masa-masa pengenalan lingkungan sekolah secara online, secara real time. Dengan demikian, ini tatap mukanya juga secara virtual. Nah, anak-anak dalam kegiatan MPLS ini, kalian kemarin sudah menerima materi MPLS dari Pak. Untuk itu, kalian silakan pelajari materi-materinya. Itu sebagai bekal kalian menjadi siswa, calon siswa untuk SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Nanti di hari terakhir ketika kalian nanti lulus di masa pengenalan sekolah ini, kalian nanti akan resmi menjadi siswa dari SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Nah, untuk itu di dalam kegiatan MPLS ini yang kalian cermati nanti kalian akan mendapat materi seperti mengenali potensi diri. Juga ada pola hidup sehat, pola hidup bersih. Pengenalan lingkungan sekolah, walaupun nanti semuanya disajikan secara online. Setelah itu kalian Adi Mulyo. Selain itu juga ada pendidikan karakter. Mikir di pateni siswa. Jadi kita juga punya tata tertib, kalian mau mikir di pateni mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oh iya. Materi yang lain seperti cara belajar yang efektif, kemudian pencarian minat dan bakat, ini juga akan kalian terima. Sekali lagi anak-anakku, konsep pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan nanti menggunakan beberapa platform, beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan platform mendampingi, mensinergikan atau istilahnya memindahkan sedikit kelas yang real, kelas yang nyata ke dalam kelas virtual. Jadi nanti di sana kamu nanti harus bisa menginstal di Play Store itu Classroom dari Google gitu. Classroom dari Google. Nah, semua aktivitas nanti pengumuman dari sekolah termasuk tugas-tugas yang akan nanti disampaikan Ibu Bapak Guru ke kalian itu nanti lewat Classroom. Nah, buka Play Store kemudian install yang namanya Classroom. Google Classroom. Kemudian nanti Ibu Bapak juga akan memberikan kuis-kuis yang menarik media-media yang lain, itu nanti akan ditaruh informasinya di Classroom. Kemudian di backup juga menggunakan grup WA. Jadi nanti di grup WA kalian bisa mencermati
apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru kalian. Nah, anak-anakku semuanya tetap bangga menjadi warga sekolah dari SMP Negeri 1 Adimulyo karena dengan kalian bangga, nasionalismenya bangkit, nanti kalian akan bisa memberikan sumbangsih yang nyata bagi kemajuan sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Adimulyo. Dan yang terakhir, anak-anakku semuanya, silakan kalian ikuti kegiatan dari MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, dari awal sampai tuntas. Nanti yang akan disampaikan oleh panitia terkait persepsi kehadiran, kemudian nanti arahan-arahan selanjutnya, materi apa dan sebagainya, silakan dicermati. Karena nanti di akhir-akhir akan ada kuis-kuis yang menarik untuk kalian semuanya. Oke, anak-anakku semuanya, tetap semangat, jaga pola hidup sehat, jaga pola hidup bersih. Jangan lupa selalu berbakti dengan orang tua, ketika kemana-mana, cuci tangan, cuci kaki bila perlu, kemudian juga pakai masker. Ini saya juga pakai masker, tapi ketika kami berada dengan kalian, maskernya saya lepas dulu, tidak apa-apa. Kemudian, ya, ketika nanti kalian datang ke sekolah atau orang tua datang ke sekolah, mohon diingatkan, suruh memakai masker. Kemudian yang kedua, sesampai di sekolah itu setelah meletakkan kendaraannya, silakan cuci tangan lebih dahulu. Kemudian nanti di alat ukur suhu dulu. Begitu. Kalau kondisinya aman, silakan masuk ke sekolah seperti itu. Nah, ini akan kami rencanakan ketemu dengan kalian, dengan orang tua kalian nanti untuk mengambil buku perpustakaan yang dipinjamkan untuk belajar kalian. Nanti informasinya akan kita sampaikan lewat grup WA. Jadi selalu pantau. Ya. Nah, sekarang sebagai terakhir yang kalian perlu lakukan adalah yang pertama. Nanti selesainya kegiatan MPLS ini, segera install yang namanya lewat Play Store itu Google Classroom. Google Classroom. Yang kedua, install Quizzes pakai QUZISZZ, Quizzes, ya. Dan yang ketiga, nah ini sudah diinstal mungkin Google Meet-nya, ya. Sampaikan salam kami dari pihak sekolah ke orang tua kalian masing-masing, ya. Tetap semangat dengan jaga pola hidup sehat, jaga pola hidup bersih, semuanya akan lebih indah. Terima kasih. Dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Adimulyo tahun pelajaran 2020-2021 dibuka secara resmi. Oke semuanya anak-anakku, sampai jumpa, sampai ketemu, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum dengan mengucap Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong Anak siapa ya anak-anak ya?
Lagi yang namanya dimiliki potensi diri itu teman-teman di sini menikmatinya, yaitu bahagia, tidak ada beban. Nah, lantas kira-kira bagaimana nih cara mengenali potensi kita? Nih, yang pertama, silakan materinya bisa dibuka yang kemarin sudah dikasih oleh Bapak Ibu guru. Nah, pertama itu kenali aktivitas. Nah, banyak di antara kita kan aktivitasnya berbeda-beda. Dan yang enggak kalah penting ya, yang namanya potensi itu setiap individu itu berbeda-beda. Yaitu Tuhan menciptakan potensi diri itu sudah berbeda-beda. Makanya tidak heran bahwasanya orang ada yang pintar A, pintar B, pintar C, pintar D. Itu karena potensinya beda-beda. Nah, lanjut mengenali aktivitas. Aktivitas kita itu mungkin berbeda-beda ya. Nah, di sini kamu harus tahu dalam menjalankan aktivitasmu, kamu harus bisa memahami dalam satu hari nih aktivitasmu ngapain saja. Kamu coba kenali nih, saya habis kalau pagi saya ngapain, ya, kesukaan kamu ngapain, dalam satu minggu itu kamu ngapain saja. Nah, kamu kenali, sedikit-sedikit kamu kenali. Oke, terus yang kedua, cari tahu kepandaian Anda. Nah, ini kalau kalian sudah tahu aktivitasnya itu macam-macam dari diri kalian, kalian harus pinter-pinter mengetahui kepandaian apa nih yang dimiliki kamu itu dalam aktivitasmu. Katakanlah nih ya, aktivitasmu itu adalah kalau habis sekolah itu kamu lari misalkan. Nah, nanti malamnya suka menulis misalkan. Nah, kamu harus pandai-pandai, misalkan pandai itu cara berlari bagaimana, kamu sukanya itu lari jarak jauh atau maraton, atau yang namanya lari kan bisa pagi, bisa siang. Nah, kamu itu di bagian mana? Terus kalau misalkan menulis, yang namanya orang penulis itu biasanya rajin. Jadi setiap hari, setiap menit kalau misalkan kita melihat, wah ini ada kejadian lucu nih, saya tulis. Nah, ini ada kejadian yang istilahnya berbeda dengan kemarin, saya tulis. Nah, biasanya kalau yang namanya orang menulis itu mempunyai buku harian. Dan bahkan yang namanya orang-orang tokoh-tokoh di sana itu banyak yang mempunyai buku-buku, yaitu dari dia itu kamu harus tahu nih tulisan kamu itu mengarahnya kemana, tulisan yang lucu atau tulisan yang langsung diupload di blog atau di website, atau dari saudara kamu mempunyai website, kamu bisa belajar di situ. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya bertanya pada orang lain. Nah, bertanya pada orang lain di sini yang dimaksud itu yang namanya orang itu kan berbeda-beda ya. Sudah saya katakan tadi di awal bahwasanya orang itu mempunyai potensi masing-masing. Misalkan orang yang tadi orang yang sudah mengembangkan potensinya, atau kepada orang yang pernah melihat mempunyai potensi tersebut tapi hanya lihat, tapi kan dia punya gambaran. Gambarannya apa? Dia kalau misalkan melihat orang menulis bagaimana, dia memberi masukan pada kamu. Jadi jangan malu-malu. Banyak dari diri kita itu kadang malu-malu. Justru malah yang nggak malu kita itu, kita apa-apa itu share di sosmed. Sedikit-sedikit perasaan langsung sosial. Selalu Bermain TikTok. Nah,
bermain TikTok aja kamu nggak malu, ngapain kamu bertanya tentang potensi kamu harus malu. Nah, jadi kamu intinya jangan malu bertanya pada orang lain. Dan bertanya ini bisa pada yang terdekat dulu lah, orang tua saja. Nah, orang tua, teman dekat, atau saudara, atau lingkungan, kamu bisa bertanya. Selanjutnya itu ada kenali potensi yang dominan. Nah, sudah saya contohkan ya. Tadi kan misalkan kamu itu suka berlari dengan menulis. Di antara dua kesenangan itu pasti ada yang paling dominan. Maksudnya itu ada yang paling unggul. Gak mungkin semuanya unggul. Dalam arti pasti misalkan menulis mempunyai kelemahannya apa, kelebihannya apa. Sedangkan berlari, kelebihanmu apa, kelemahanmu apa. Nah, kamu harus pandai-pandai mengenali dari potensimu itu. Apakah kamu tipe orang yang berlari atau kamu tipe orang yang menulis? Mungkin bagimu itu sama-sama bagus atau mempunyai potensi yang besar. Tapi kita jangan lupa harus fokus. Kalau misalkan kamu sukanya paling suka misalkan di menulis, silakan lebih banyakkanlah kalian itu mengerjakan tentang menulis. Nah, selanjutnya itu adalah jangan takut berbeda. Nah, ini banyak dari kita itu orangnya kan ikut-ikutan ya kan. Ikut-ikutan apa, misalkan sekarang kan lagi booming yang namanya istilahnya YouTube ya. Nah, ada yang namanya YouTube. Nah, mungkin kamu ikut-ikutan bermain YouTube ya nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus mempunyai konten, istilahnya konten yang berbeda, unik. Jangan misalkan mempunyai konten prank, kamu ikut prank semua. Cobalah kamu bikin konten yang menarik, motivasi atau apa kayak gitu. Salah satu contoh yang mungkin kalian tahu atau Bapak Ibu tahu, kalau kita belajar dari Jack Ma, orang Cina, itu adalah orang yang berbeda. Yaitu bahwasanya tahun 90-an di negeri Cina itu yang namanya internet masih belum terlalu digemari. Atau enggak, kalau di Indonesia itu tahun sekitar 2005-an. Itu sudah mulai banyak yang mengenal. Di sana, mengembangkan Jack Ma tersebut, mengembangkan yang namanya jualan. Sama, cuma perbedaannya jualannya itu secara online. Pada saat itu, si Jack Ma pikirannya paling berbeda di antara yang lain. Dan sampai dikatakan mustahil kamu akan bisa. Ternyata dengan keunikan tersebut, dia itu menjadi salah satu perusahaan atau CEO perusahaan pendiri yang paling terbesar di dunia. Jadi menurut saya, kalian jangan takut berbeda ya. Oke, selanjutnya menghargai diri sendiri. Nah ini ya, banyak dari kita itu kalau misalkan kita mempunyai potensi, kadang kita ngoyonya dalam arti saya lagi suka ini kok langsung di stop sama orang lain misalkan, atau sama keluarga atau ada agenda lain. Kamu itu harus pintar-pintar membagi waktu. Bahwasanya kalau misalkan kamu suka potensi itu, jangan terlalu ngoyo. Karena ngoyo itu nanti malah jatuhnya bisa jatuh jadi sakit. Nah, selanjutnya ada dengarkan orang lain. Dengarkan orang lain ini bisa kamu praktekkan tanya kepada saudara tadi ya, saudara kamu, bapak ibu kamu, atau bapak ibu guru yang di sini, atau teman-teman kamu. Dengan kamu itu sering mendengarkan orang lain atau mengkritik ya. Misalkan kamu itu tadi suka menulis, kamu dikritik nih harusnya seperti ini. Kamu harus mendengarkan. Jangan malah ditolak mentah-mentah. Orang yang baik itu adalah orang yang menerima kritikan dari orang lain. Kalau kita tidak mau menerima kritikan orang lain, kita menjadi sok pinter gitu. Jatuhnya malah kita tidak bisa berkembang. Oke. Selanjutnya adalah hal yang dibicarakan. Hal yang dibicarakan ini bisa kamu mungkin tadi suka potensi itu, bisa-bisa kamu biasanya malah
dicurhatkan kepada orang lain, itu malah bagus. Kenapa bagus? Dengan kamu itu memberikan informasi dirimu, mungkin orang lain tersebut dia itu jadi respect sama kamu, ingin membantu kamu misalkan. Atau enggak, orang tersebut mungkin mempunyai pengalaman di bidang yang kamu ingin kembangkan. Makanya enggak masalah, sering-seringlah berbicara tentang potensimu. Oke, selanjutnya tingkatkan kreativitas tinggi. Nah, nih, tingkatkan kreativitas tinggi. Kita harus ditingkatkan kembali. Yang namanya mungkin kita sudah pada tahap ini, kita bisa mencapai ke tahap yang ini juga. Itu bagaimana caranya? Salah satunya menjaga dengan meningkatkan kreativitas. Banyak di luar sana untuk mencapai ke tahap ini, itu caranya berbeda-beda. Mungkin kalau orang lain itu larinya misalkan menggunakan media istilahnya tanah atau enggak aspal atau enggak di pasir, kamu harus kreativitas. Gimana? Kamu bisa mencoba di tanah, kamu harus bisa mencoba di pasir, kamu harus mencoba di aspal. Nah, perbedaannya apa? Nah, gimana caranya? Misalkan kalau di aspal itu kita lari-lari sekitar jam 11 lewat, kita kan akan terasa panas. Kamu harus bisa menciptakan bahwasanya gimana biar kaki saya itu ketika saya lari jalan 4 kilo itu nggak terasa panas. Nah, kamu harus bagaimana caranya? Nah, kita harus berpikir kreativitas atau nggak menulis. Misalkan kita tidak mempunyai laptop untuk mengupload di internet, nggak masalah. Kita harus kreativitas. Kita menabung, habis menabung kita bisa ke warnet kan, menyewa komputer. Ya, di sana kan sama saja, kita bisa mengupload. Nah, itu kreativitas juga. Oke, yang selanjutnya adalah introspeksi. Nah, introspeksi ini seperti kita mengenali diri kita sendiri. Apa yang pernah kita lakukan, kita koreksi. Karena apa? Mungkin menurut kamu itu bagus ya. Tapi coba kamu bayangkan, setelah kamu melakukan tersebut, pasti ada sisi-sisi kelemahan. Mungkin seharusnya kamu sudah pada tahap segini, tapi kenapa masih stagnan di posisi segini terus? Kamu kenapa? Tanyakanlah pada dirimu. Apa yang menjadi kamu itu nggak bisa naik-naik? Apa? Mungkin kayak kamu itu nutrisinya kurang, atau enggak ada faktor lain yang mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak bisa naik ke atas, atau enggak yang lain. Oke, yang selanjutnya kita harus pandangan luas ya. Sebagai orang kita harus pandangan luas. Apalagi sekarang tahun 2020 hampir rata-rata anak SD saja sudah mempunyai handphone. Nah, kalau sudah mempunyai handphone gampang kan? Dulu orang membaca buku itu harus ke perpustakaan. Kita membaca buku bisa di website, di dalam internet, secara online, bentuknya PDF. Nah, di situ kita bisa membaca-baca. Kalau kita misalkan menulis, bagaimana kita meningkatkan caranya menulis yang baik. Atau kita, pandangan luasnya kita melihat tokoh-tokoh di dalam internet tersebut. Tokoh ini misalkan menulisnya itu bagusnya di bagian apa, caranya bagaimana kok dia itu bisa sampai ke level itu. Pikiran kita harus luas, dan kita yang namanya pikirannya luas, kita nggak akan memandang orang itu remeh. Kenapa? Karena semakin banyak kita materi yang tersimpan dalam otak kita, otomatis pikiran kita akan semakin luas. Kita nggak akan melihat orang itu, wah cuma dari mukanya aja seperti itu, pasti dia itu nggak bisa apa-apa. Belum tentu loh. Karena rata-rata orang atau enggak pandangan orang itu kalau misalnya kita lihat dari kulitnya itu kan belum tahu. Padahal buah durian kan durinya kan lancip-lancip kayak jarum. Tapi ketika kita belah, wah enaknya, masya Allah ya. Oke, selanjutnya konsultasi. Nah nih, konsultasi ini bisa kamu konsultasikan kepada orang tua kamu. Ah Pak, Bu, saya sudah melakukan ini, kok kenapa saya itu
masih belum bisa kok, gimana caranya? Kamu konsultasikan. Atau enggak kalau di sekolah kamu bisa ke saya sebagai guru bimbingan konseling atau ke Bu Heni sebagai guru bimbingan konseling juga. Jadi sekolah SMP Negeri 1 Adimulyo itu mempunyai 2 guru bimbingan konseling. Kamu bisa pergi ke ruang bimbingan konseling, kamu konsultasikan, kamu utarakan, kamu ceritakan apa yang menjadi kendala, apa yang ingin menjadi keinginan kamu utarakan. Mungkin dengan kita bertukar pemikiran, kita akan tahu, kamu akan tahu, wah saya kesannya apa, harusnya segini. Jadi kita tahu kan, yaitu gunanya itu konsultasi, dengarkan orang lain, dan banyaklah kamu bercerita. Nah, mungkin itu saja dari materi yang saya banyak kamu akan tahu tujuanmu itu hidup mau apa. Terus menyekolahkan kamu, kenapa kamu nggak bisa lebih dari itu? Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riki yang sudah menyampaikan materi anak-anak sudah bisa memahami bagaimana mengenali potensi diri, yaitu mencari kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri. Karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Jadi kamu mulai belajar untuk mengenali jati diri kamu, mengenali kelebihan dan kekurangan diri kalian semua. Materi selanjutnya akan disampaikan Ibu Lina. Saya akan menyampaikan tentang pola hidup sehat. Anak-anak, yang namanya kesehatan, kebersihan, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Karena kebersihan itu, dengan kebersihan tubuh kita menjadi sehat, dan kebersihan itu juga sebagian dari iman. Ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, itu kebersihan merupakan hal yang penting. Ya, tadi ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap orang menggunakan fasilitas umum itu wajib turut menjaga kebersihannya ya. Jadi kebersihan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Budaya hidup bersih itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, yang merupakan kebutuhan hidup bagi manusia ya.
baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial misalnya kita wajib memelihara kebersihan lingkungan, dan sebagai makhluk sosial kita juga wajib menjaga kebersihan diri, baik kebersihan jasmani maupun kebersihan rohani. Kebersihan jasmani misalnya kebersihan badan, kebersihan pakaian, tempat tidur, ya, lingkungan tempat tinggal kita, dan lain sebagainya. Sedangkan kebersihan rohani itu misalnya kita bebas dari penyakit yang namanya sombong, iri hati, dengki, ya. Jadi itu merupakan penyakit hati kalau orang bilang, ya. Kalau disingkat itu menjadi AIDS. Tapi AIDS di sini bukan acute immune deficiency syndrome, ya. Kalau itu adalah penyakit fisik, ya. Nah, kalau rohani itu ya angkuh, iri, dengki, dan sombong. Itu juga harus kita hilangkan dari diri kita, harus bersih, ya. Dalam topik ini tidak hanya menjelaskan tentang kebersihan jasmania saja yang tadi meliputi kebersihan badan, kebersihan pakaian, dan tempat tidur, ya. Tapi juga tadi kebersihan rohani. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kebersihan badan. Kita setiap hari mempunyai aktivitas yang tinggi, ya. Nah, dengan aktivitas yang kita lakukan, tentu saja tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat itu akan muncul kuman. Nah, kalau tidak kita bersihkan, maka akan timbul penyakit, ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan badan kita. Selama tubuh dalam keadaan kotor, kita juga nanti akan kurang sempurna dalam menjalankan ibadah. Ini berkaitan dengan tadi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu yang pertama untuk kebersihan badan. Untuk yang kedua, kebersihan pakaian. Pakaian ini erat hubungannya dengan kerapian dan keindahan. Seperti kalau orang Jawa bilang, ajining diri ono ing lati, ajining sariro ono ing busono. Artinya di sini, orang juga dihargai dari cara berpakaiannya. Kalau kita berpakaian rapi, bersih, kita juga akan dihargai oleh orang lain. Jadi kebersihan itu adalah wajib kita lakukan, ya. Kita jaga kebersihan pakaian kita. Selanjutnya yang ketiga adalah kebersihan tempat tidur. Sebelum tidur, biasakan untuk membersihkan tempat tidur terlebih dahulu. Karena takutnya kalau tidak dibersihkan tempat tidurnya, nanti mungkin ada kotoran, ya, yang ada di tempat tidur, kita bisa gatal, ya, dan tidur tidak akan nyaman. Itu yang ketiga. Selanjutnya, biasakan kita tidur atau istirahat yang cukup. Agar nilai tidur bisa memperoleh hasil yang optimal, kebersihan tempat tidur tadi, ya, harus dijaga. Bersihkan tempat tidur dulu sebelum kalian tidur. Selanjutnya, untuk bagian tubuh yang membutuhkan perawatan khusus. Antara lain, ya, dari bagian tubuh kita yang membutuhkan perawatan khusus, satu, rambut. Rambut kita itu butuh perawatan. Yang kedua, mulut dan gigi. Kemudian telinga, mata kita, kuku, hidung, dan kulit. Ya, jadi itu bagian-bagian tubuh yang perlu kita perhatikan kebersihannya. Apalagi saat ini, ya, sedang ada pandemi COVID-19, kita benar-benar harus menjaga kebersihan kita, terutama tangan, ya. Jangan sering memegang wajah, bagian-bagian wajah kita, dan harus rajin untuk mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun, ya. Dimanapun kita berada, untuk saat ini pasti kita banyak menemukan tempat-tempat yang akan kita kunjungi, pasti menyediakan tempat untuk mencuci tangan. Jadi biasakan kalian mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Dan kalau misalnya bepergian, kalau kita bepergian untuk saat ini adalah untuk hal-hal yang memang penting, ya. Kalian biasakan membawa seperti ini. Ini bukan iklan, ya. Ini hanya contoh. Ini selalu ibu bawa ketika ibu bepergian. Selalu ada di dalam tas ibu. Satu benda ini, yang kedua adalah ini, masker. Ini biasanya ibu pakai berhubung ibu sedang ketemu dengan kalian melalui online ini. Nanti kalau ibu pakai masker, kalian nggak bisa melihat wajah ibu, ya. Jadi ini. Jadi kita biasakan untuk membawa hand sanitizer sama masker. Nah, masker itu idealnya dipakai itu maksimal adalah 4 jam. Jadi kalau kita bepergian kok lebih dari 4 jam, jangan hanya membawa satu masker, ya. Bawa lebih dari satu masker, karena ini maksimal itu 4 jam. Itu, ya, Nana. Tadi, satu persatu akan kita kupas. Yang pertama tadi untuk kebersihan rambut, ya.
untuk mendapatkan rambut indah dan bersih itu kita harus sering mandi dengan menyampo ya. Jadi keramas ya dengan sampo. Kemudian pemotongan atau pemangkasan rambut secara teratur, apalagi untuk anak putra ini ya, kalau sudah sampai ke telinga itu harus segera dipotong biar rapi. Kemudian pemakaian minyak rambut bila perlu untuk anak putra ya. Kalau anak putri kan berjilbab ya, tapi tetap juga harus dijaga kebersihannya, walaupun kita anak putri itu menggunakan jilbab. Kemudian rawat rambut secara teratur. Yang kedua, untuk mulut dan gigi. Cara perawatan gigi dan mulut itu dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama gosok gigi secara teratur ya. Sesudah makan, ketika mau tidur ya, ketika mandi itu kita selalu menggosok gigi ya. Selanjutnya, hindari makanan yang menyebabkan rusaknya gigi dan bau mulut. Dan sering memeriksakan diri ke dokter gigi atau ke puskesmas bila ada gangguan ya. Yang ketiga adalah telinga. Cara perawatan telinga ini dapat dilaksanakan dengan cara berikut. Yang pertama, membersihkan dengan kapas pembersih telinga atau cotton bud ya, secara teratur. Kemudian menghindari bunyi-bunyian yang memekakan telinga, bunyi-bunyian yang keras. Kalau kalian sering mendengarkan musik menggunakan headset itu ya, itu jangan terlalu keras dan harus hati-hati itu ya. Jangan sambil tidur memakai headset, nanti kelupaan karena itu bisa berbahaya juga ya. Jadi itu hindari itu bunyi-bunyian yang memekakan telinga. Selanjutnya, pergi ke dokter THT bila ada gangguan. Yang keempat, kebersihan mata. Cara perawatan mata ini dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, makan makanan yang banyak mengandung vitamin A. Misalnya apa? Wortel ya itu ya yang banyak mengandung vitamin A. Kemudian, mencuci mata dengan bore water secara berkala. Yang ketiga, selalu menyediakan obat tetes mata sebagai pertolongan pertama bila kita sakit mata. Kemudian, tidak melaksanakan kerja mata yang terus-menerus dalam waktu yang lama. Misalnya melihat atau melihat HP ya, ini sering sambil tidur. Itu sering bikin sakit mata dan nanti akan menjalar ke kepala. Kalau kalian merasakan sering sakit kepala, salah satu faktor penyebabnya barangkali karena sering melihat HP sambil tiduran dalam waktu yang lama. Nah, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, kebersihan kuku. Untuk perawatan kuku, ini dilaksanakan dengan pemotongan dan pembersihan kuku secara teratur. Paling tidak 1 minggu sekali dipotong dan dibersihkan. Kalau yang ada anak putri mungkin suka manicure, pedicure, itu sebenarnya bagus sekali itu ya untuk kebersihan kuku. Yang selanjutnya adalah kebersihan hidung. Perawatan hidung ini dilaksanakan dengan menghindari dari segala sesuatu penyebab gangguan hidung. Misalnya apa? Penyebab gangguan hidung, debu, kemudian udara yang kotor, bau-bauan yang menyengat, dan sebagainya ya. Itu adalah hal yang dapat mengganggu hidung ya. Kulit, yang ketujuh ya, kebersihan kulit. Nah ini untuk kebersihan kulit ini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi dan jamur. Jadi ketika kita mau membersihkan kulit, kita dapat menggunakan sabun antiseptik pada saat kita mandi ya. Jadi kalau untuk kulit itu kita lakukan pada saat kita mandi, membersihkan kotoran yang menempel di tubuh kita dengan mandi menggunakan sabun antiseptik agar kebersihan kulit kita dan kelembaban kulit kita juga terjaga. Nah ini anak putri nih yang seneng ya kalau kulitnya terlihat mulus, cantik, harus rajin mandi ya. Nah itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan, bagian-bagian tubuh kita mana saja yang harus kita jaga kebersihannya. Selanjutnya, apa manfaat kebersihan? Menjaga kebersihan, apa manfaatnya? Manfaatnya itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita menjadi sehat, ya itu yang pertama pasti. Ya. Yang selanjutnya dapat menghindari dari penyakit. Dapat memperpanjang harapan hidup, ya. Yang tadi ya, kalau kita terhindar dari penyakit, kan dapat memperpanjang hidup kita. Artinya kita akan sehat dan diberikan umur yang panjang ya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah
dapat mewujudkan keindahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Tadi kalau kita berpakaian bersih dan rapi, tentunya orang lain akan enak untuk melihat kita. Berbeda kalau kita berpakaian tidak rapi, kotor, apalagi bau, orang sudah tidak mau dekat-dekat dengan kita, ya, karena kondisi yang tidak bersih dan tidak rapi tadi. Jadi itu salah satu manfaatnya adalah untuk mewujudkan keindahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kalau kita banyak teman yang mau berdekatan dengan kita, kita kan akan menjadi bahagia. Nah, kebahagiaan itu akan membuat hati kita senang. Hati yang senang akan menambah imun kita, gitu ya. Apalagi dengan adanya virus corona ini, kita harus benar-benar punya imun yang bagus ya. Salah satunya adalah hidup kita harus selalu bahagia. Kemudian yang ketiga, dapat mewujudkan kerapian dan keteraturan dalam kehidupan. Tentu saja dengan pola hidup yang sehat, kita akan menjadi rapi dan teratur hidup kita. Ya, itu anak-anak kita harus perhatikan pola hidup sehat. Nah, Ibu akan memberikan beberapa tips, ya, atau kiat hidup sehat. Tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh yang mampu melindungi dari serangan penyakit. Tapi kalau sistemnya tidak bekerja dengan baik, maka terpaksa kita kan harus berobat. Tidak ada salahnya kita mencoba berbagi kiat ya, hidup sehat tanpa tergantung dengan obat-obatan kimia. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, berikut ini adalah tips atau kiat hidup sehat. Yang pertama, kenali diri baik fisik maupun kejiwaan. Tentunya kalian yang tahu bagaimana kondisi diri kalian masing-masing. Jadi kalian kenalilah diri kalian. Kalau misalnya nih, contohnya mengenali diri, kalian harus tahu tubuh kalian ini tidak bisa menerima makanan apa, atau istilahnya ada yang alergi apa. Ya, kamu harus menghindari itu. Jadi kamu sendiri yang tahu, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak terburu-buru merasa sakit. Ya, jadi jangan gampang merasa mungkin agak sakit sedikit kepalanya atau perutnya sedikit langsung obat. Jadi nanti kan akan tergantung dengan obat ya. Kemudian yang ketiga, mengusahakan makanan yang bervariasi yang kalian konsumsi. Jadi makanan yang kita konsumsi harus sehat. Makanan sehat itu tidak berarti makanan mahal ya. Sehat dalam hal ini adalah mengandung vitamin ya. Zat-zat yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Misal sayur mayur, buah-buahan, gitu ya. Harus seimbang. Kemudian, menyesuaikan konsumsi sesuai dengan tingkatan umur. Jadi kalian juga harus konsumsinya menyesuaikan tingkatan umur kalian ya. Kemudian, yang penting ini berolahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan kalian. Olahraga juga tidak harus olahraga mahal. Jalan-jalan di sekitar rumah atau bersepeda yang sekarang sedang booming ya. Bersepeda, kalian juga sudah merupakan bagian dari berolahraga sehat, tidak harus mahal ya. Kemudian, selalu menjaga kebersihan yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian, back to nature, kembali ke alam. Ya, kita biasakan mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak banyak mengandung pewarna, penyedap, dan lain sebagainya, pengawet ya. Kemudian, mengolah pernafasan. Mungkin kita harus rajin-rajin untuk mengolah pernafasan kita, latihan pernafasan ya, supaya nafas kita menjadi kuat, sehingga tubuh kita menjadi sehat. Kemudian, yang terakhir, kiatnya adalah menggembari bacaan kesehatan dan tayangan-tayangan kesehatan yang mungkin kalian sering lihat ya, itu dibaca. Banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kiranya demikian yang dapat Ibu sampaikan, tidak banyak, tapi Ibu harapkan ini bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian laksanakan, diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya anak-anak ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak semuanya mohon diperhatikan agar
agar bisa menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan semua bisa tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap tinggal di rumah dan selalu mengikuti kalian selalu harus rajin-rajin membuka WA group agar dapat mengikuti perkembangan. Mohon maaf, selain membuka WA, juga selalu membuka Google Classroom. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu DRA Sri Ekowati yang akan menyampaikan tentang pengenalan lingkungan sekolah. Untuk diingat kembali, mohon mikrofon dimatikan dan ketika menuliskan chat live chat itu tolong dengan bahasa yang sopan ya. Jadi karena itu kan dibaca oleh banyak orang, tolong bahasanya yang santun. Kemudian selanjutnya Bu Sri Ekowati dipersilakan. Launching, iya. Klik layout. Yang penuh ini cover full ini, bukan dari awal sampai. Nah, kita nanti kan seterusnya ada Apa? oh iya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua di rumah dan semua perkenalkan Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Sri Ekowati yang di sini mengampu materi pelajaran IPS, yaitu IPS kelas 8 dan kelas 9. Untuk IPS kelas 7 nanti akan diampu oleh Ibu Siti Nurfauziah. Nah, kali ini Ibu akan membawakan materi dalam MPLS yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Nah, kalian tentunya karena dalam MPLS itu berada di rumah dan mendengarkan serta mungkin melihat bagi yang mengikuti MPLS ini, di sini Ibu akan mengenalkan lingkungan sekolah kita. Dan di sini untuk SMP Negeri 1 Adi Mulyo itu mempunyai kelas, yaitu ada 14 kelas, yaitu kelas 8, kelas 7 ada 5 kelas, kelas 7A, B, C, dan E, kelas 8 ada 5 kelas, dan kelas 9 ada 4 kelas, sehingga jumlahnya itu ada 14 kelas, ditambah ada ruang perpustakaan. Kalian besok kalau sudah ada pembelajaran tatap muka, itu ada ruang perpustakaan, ada lab IPA, ada lab komputer, kemudian ada juga ruang multimedia, dan nanti ada juga ruang olahraga.
Dan nanti kalian semua kalau sudah pembelajaran tatap muka akan tahu tentang keberadaan SMP Negeri 1 Adimulyo. Juga ada tempat ibadah yaitu musola. Dan di sini panggilan Ibu adalah Bu Ego. Nah, akan memperkenalkan tentang Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Adimulyo. Kalian bisa melihat majalah yang kemarin diberikan, yaitu di profil guru. Coba kalian buka profil guru. Ya. Profil guru SMP Negeri 1 Adimulyo. Kepala sekolah itu adalah Bapak Edi Susiadi Purnama SPD. Itu sebagai kepala sekolah kita. Yang kedua, itu adalah Ibu Ardita Primariana sebagai wakil kepala sekolah dan mengajar kelas 7 bahasa Inggris. Kamu bisa melihat, kalian bisa melihat semuanya. Yaitu adalah guru bahasa Inggris kelas 7. Yang ketiga, itu adalah Ibu Beri Samsu Herawati yang sering kita panggil dengan sebutan Ibu Beri. Beliau mengampu pelajaran bahasa Jawa di kelas 7, 8, dan 9. Yang keempat selanjutnya adalah Ibu Dwi Wahyuningsih. Biasa dipanggil dengan Ibu Ning atau Ibu Dwi. Beliau mengampu mata pelajaran seni budaya kelas 7 dan kelas 9. Kemudian ada Bapak Edi Susalit SPD. Dia adalah mengampu pelajaran matematika kelas 9 dan ekstrakurikuler karate. Ibu Dwi Wahyuningsih kembali. Beliau itu mengampu seni budaya dan ekstrakurikuler seni tari nantinya. Yang selanjutnya adalah Bapak Edi Supratman. Bapak Edi Supratman, guru mapel matematika, dan beliau juga sebagai wakil kepala sekolah 1. Guru mapel matematika yaitu guru kelas 8. Selanjutnya adalah Ibu Eki Yulianingsih. Nah, Ibu Eki Yulianingsih ini adalah guru mapel bahasa Indonesia kelas 8 dan guru prakarya kelas 9. Yang selanjutnya, kemudian Ibu Eki ini juga mengampu ekstrakurikuler kepramukaan. Yang selanjutnya adalah Ibu Estri Wijiasih SPD. Kamu bisa melihat untuk tanggal lahir dan alamatnya. Bu Eko tidak akan menyebutkan alamat atau identitas Bapak Ibu guru. Kalian bisa membaca sendiri di majalah Citra Loka. Ibu Estri Wijiasih SPD itu mengampu seni budaya dan prakarya, dan beliau adalah jurusan bahasa Jawa. Yang selanjutnya Ibu DRA Heni Purwatiningsih. Beliau adalah sebagai guru BK. Di sini akan menangani semua mungkin yang berhubungan dengan siswa. Bila kalian ada permasalahan
atau mungkin akan curhat segala sesuatunya, bisa ke Ibu Heni Purwatiningsih. Beliau juga mengampu ekstrakurikuler kepramukaan dan jurnalistik nantinya. Kalian semua kalau hobi dalam bidang tulis-menulis yang hubungannya dengan jurnalistik yang akan diunggah ke majalah Citraloka, nanti kamu bisa bergabung dengan Ibu DRA Heni Purwatiningsih. Yang selanjutnya kalian bisa melihat di situ Ibu Lina Kurniasih SPD. Ibu Lina ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Iya. Untuk kelas 7 nanti Bahasa Indonesia akan diampu oleh Ibu Lina Kurniasih SPD dan selanjutnya adalah Bapak DRS Muhammad Muhtarom MPDI. Dia adalah atau beliau itu adalah sebagai guru PAI kelas 7, 8 dan 9 serta beliau mengampu ekstrakurikuler pramuka dan baca tulis Al-Quran, juga tilawah Quran. Ya. Nanti kalau kalian itu ekstrakurikulernya yang hubungannya dengan kiroah, itu adalah akan diampu oleh Bapak Muhtarom MPDI. Yang selanjutnya adalah Ibu Hajah Marsiam SPD. Beliau adalah guru mapel PKN kelas 7 dan kelas 9. Selanjutnya Ibu Mujiasih SPD. Beliau guru mapel IPA. Nah, beliau itu adalah guru yang sangat difavoritkan, yaitu dalam pelajaran IPA. Beliau adalah sebagai kepala IPA. Yang selanjutnya adalah Bapak Retno Wahyudi. Beliau adalah guru mapel matematika kelas 7 dan nantinya juga akan mengampu ekstrakurikuler PMR. Kalau yang kalian hobi dalam ke-PMR-an, nanti akan diampu oleh Bapak Retno Wahyudi dan teman-teman. Ini yang Bapak yang ini adalah Bapak Ridho Nur Rahman SPD. Ya, ini pelajaran yang paling difavoritkan oleh kalian semua, yaitu olahraga. Bapak Ridho Nur Rahman SPD adalah guru mapel PJOK. Biasanya kalian itu sangat hobi sekali olahraga. Maka kalau olahraga belum ada gurunya pun, kalian sudah siap-siap untuk melaksanakan olahraga. Dan mengampu ekstrakurikuler juga voli dan sepak bola. Kalian yang hobi sepak bola, voli nanti bisa mendaftar ekstrakurikuler yang akan diampu oleh guru olahraga. Yang selanjutnya di sini ada teknisi di SMP kita adalah Bapak Rombang Setia Nugraha SPD. Beliau adalah sebagai guru mapel bahasa Inggris dan sebagai wakak ya, kurikulum di sekolah kita. Dan di sini Bapak Rombang Setia Nugraha juga termasuk memegang ekstrakurikuler musik, yaitu musik band dan musik angklung atau musik bambu. Kalian semua nanti kalau yang hobi musik bisa mendaftarkan ekstrakurikuler musik
yang nanti akan diampu oleh Bapak Rombang Setianugraha. Di samping mahir dalam musik, juga mahir dalam bidang teknisi komputer atau dalam telekomunikasi. Ini IT, ya, pinter. Ini nomor 1 di SMP Negeri 1 Adimulyo di bidang apalagi musik, dan juga yang mungkin akan belajar orgel juga bisa ke Bapak Rombang Setianugraha. Nah, ini yang sedang membawakan materi ini adalah namanya, ini sudah tertera di sini, adalah DRA Sri Egowati. Kamu lihat ini profilnya ya ini. Dan nanti akan, tadi sudah disebutkan di awal, adalah guru mapel IPS kelas 9 dan kelas 8. Mengampu juga ekstrakurikuler kepramukaan bersama, tadi ada Ibu Heni, ada Ibu Eki, ya ini, dan ada Bapak Muhtarom tadinya. Terus yang selanjutnya adalah Ibu Siti Nurfauziah SPD, ini juga guru mapel IPS kelas 7 dan kelas 8 DE, ya, DE kelas 8 DE. Selanjutnya di sini ada Ibu Srini Hastuti SPD. Ibu Srini Hastuti SPD ini adalah guru mapel bahasa Inggris kelas 9 dan kelas 8. Nanti juga akan mengampu ekstrakurikuler untuk English Club, ya, English Club. Kalian semua kalau yang menginginkan mengikuti ekstrakurikuler English Club nanti bisa bergabung dengan Ibu Srini Hastuti SPD. Di sini ada Bapak Talangal Badrun SPD. Bapak Talangal Badrun SPD ini beliau itu guru mapel IPA. Ya, nanti kalian kalau sudah tatap muka ini nanti akan mengenal lebih lanjut. Beliau itu adalah guru yang lucu dan kocak ya ini. Dan mengampu juga ekstrakurikulernya adalah PMR. Dia mahir dalam bidang ke PMR-an. Nah, silakan nanti kalau yang hobi ke PMR-an boleh bergabung juga. Ada di sini ibu yang cantik ini adalah Ibu Wiwit Rahayu SPD. Beliau mengampu sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 9 dan kelas 8. Dan mengampu juga ekstrakurikulernya adalah jurnalistik bersama Ibu DRA Heni Purwatiningsih dan Bapak Riki Rifai. Yang selanjutnya ini ada Bapak Agus Ianto, ini sebagai staf tata usaha. Dan ini ada Ibu Arista Ayu Widyastuti, SI, PUS. Ini adalah Kepala Perpustakaan di SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Nanti kalian semua kalau akan pinjam buku cerita atau buku pelajaran, ini kalian bisa menghubungi Ibu Arista Ayu. Yang selanjutnya di sini ada Bapak Hajat. Ya, Bapak Hajat ini juga staf tata usaha. Ini staf TU dan juga sebagai bendahara sekolah. Ya, bendahara sekolah. Nah, yang selanjutnya kamu lihat ada staf TU-nya lagi adalah Ibu Trismiati. Ada staf TU-nya, ada Bapak Sudibyo, ada Bapak Waluyo, itu yang kumisnya jelek-ketet ya. Ini ada Bapak Sukarmin,
ada Bapak Pujo Karyono, dan yang sing ganteng ini, yang sangat ganteng adalah Mas Bondan Setiawan ini sebagai staf TU. Ya. Itulah profil guru SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Dan kalian semua sudah mengenal lewat majalah Citra Loka tentang profil-profil guru dan staf tata usaha atau karyawan. Dan untuk lingkungan, ya lingkungan SMP Negeri 1 Adi Mulyo, nanti kalian bisa melihat setelah kalian bertatap muka, ya, ini. Dan untuk itu, untuk yang selanjutnya nanti setelah profil sekolah adalah materi ini adalah materi yang terakhir tentang pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk materi kali ini sudah selesai sampai jam 9.30. Dan ingat ya, ingat tadi pesan dari Bu Eni, dalam kalian chat atau memberi komen-komen itu jangan bercanda. Karena chat kalian itu akan dibaca oleh semua guru. Jadi lebih baik bertanya, ya bertanya, atau mungkin chatnya itu yang ada hubungannya dengan materi. Nah, sepertinya dalam mengenalkan lingkungan sekolah di sini hanya sampai di sini, dan bila mungkin banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ini, Bu Eko mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPLS sudah terlaksana semua. Oke, untuk hari ini bisa dinyatakan MPLS sudah selesai. Kayak untuk besok pagi, silakan kalian masih melakukan hal yang sama, yaitu adalah melakukan presensi secara online selama 3 hari berturut-turut. Ya. Ya, Pak. Kemudian untuk link Ya, Pak. Google Meet, seperti biasa, besok akan di-share melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa join melalui link yang berada di Google Classroom. Oke. Demikian rangkaian MPLS online pada hari ini. Dan untuk MPLS hari ini kami nyatakan selesai. Oke, Pak. Terima kasih. Kekurangan dalam segi penyampaian materi, teknis, dan lainnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terakhir dari kami sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.